Oke, saat ini kita akan masuk pada siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu posting ke buku besar. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas latihan soal untuk transaksi jurnal khusus yang di dalamnya ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Dan pada saat ini kita akan posting. Cara posting untuk jurnal khusus ke buku besar untuk perusahaan dagang hampir sama dengan cara posting kita dari jurnal umum ke buku besar untuk perusahaan jasa. Jadi, dimulai dengan akun-akun yang paling liquid atau akun-akun yang paling lancar yang biasa kita pakai. Nah, apa sajakah akun-akun yang paling liquid atau akun-akun yang paling lancar? Akun-akun yang paling liquid dan lancar adalah dimulai dengan akun kas. Jadi dimulai dengan aset lancar, kemudian selanjutnya aset tetap sampai di beban. Nah, sekarang kita akan posting ke buku besar. Paling atas kita akan menuliskan nama toko atau nama perusahaan. Dalam hal ini, sesuai dengan latihan soal kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu toko murah. Baris kedua adalah pencatatan. Pencatatan di sini berarti kita tulis buku besar. Baris ketiga adalah periode akuntansi. Nah, periode akuntansi di sini adalah periode September 2015. Sekarang kita mulai untuk akun yang paling liquid. Pertama adalah nama akun, kita tulis kas. Nama akun kas kita tulis di kiri atas tabel untuk posting ke buku besar. Kemudian kode akunnya di sisi kanan tabel. Kode akun 111. Sekarang kita akan mulai. Untuk tanggal kita tulis pertama tahun. Tahun 2015, kemudian bulan, kemudian di sini kita tulis 31. Kenapa 31? Karena dia akhir periode atau tanggal terakhir di bulan September. Nah, cara posting ke buku besar, kita harus melihat akun kas yang terdapat di 5 jurnal khusus ini. Kita pertama lihat di jurnal pembelian. Apakah ada kas? Tidak ada. Kemudian penjualan, apakah ada kas? Tidak ada juga. Kemudian pengeluaran kas? Ya, ada. Ada akun kas, yaitu di dalam tabel kas. Nah, untuk bagian kas di jurnal pengeluaran kas, kita akan ambil saldonya yang paling bawah atau jumlah saldo untuk kolom kas. Kemudian jurnal penerimaan kas, ya ada juga. Ada di sisi debit. Kita akan ambil juga saldo yang paling bawah atau total dari kolom kas di jurnal penerimaan kas. Jurnal umum apakah ada kas? Tidak ada. Jadi hanya ada di jurnal pengeluaran kas dan jurnal penerimaan kas. Nah, yang terlebih dahulu kita akan tulis adalah jurnal penerimaan kas. Kenapa jurnal penerimaan kas yang paling pertama? Karena kas yang paling mempengaruhi, yang paling awal adalah pada saat modal masuk. Jadi kas juga akan masuk pada tanggal 1. Jadi kita akan tulis terlebih dahulu di jurnal penerimaan kas untuk mempengaruhi akun kas. Jurnal penerimaan kas untuk kolom kas ada di posisi debit. Kita akan copy saja. Ya. Ambil saldo paling akhir. Kemudian jurnal pengeluaran kas. Ya. Posisinya ada di kredit. Ya. Kita ambil saldo yang paling bawah. Sudah. Nah, untuk bagian ref ini perhatikan. Untuk bagian ref ini, jikalau kita ambil di jurnal penerimaan kas, kita akan tulis JKM. Sekali lagi, kalau nama akun kita ambil di
jurnal penerimaan kas, kita akan tulis di bagian ref JKM. Kalau jurnal pengeluaran kas, refnya adalah JKK. Nah, sekarang kita masuk pada bagian saldo. Bagian saldo di sini untuk akun kas, kita masukkan pada kolom debit. Kenapa pada kolom debit? Karena saldo normal untuk kas atau saldo normal untuk aset lancar adalah di posisi debit. Jadi untuk 49.763 kita akan masukkan di posisi debit. Nah, kemudian sekarang untuk nilai dari 21.180 kita akan menyelesaikannya dengan sama seperti dengan jurnal perusahaan jasa. Kalau sama, maka akan ditambah. Kalau berbeda, akan dikurangi. Nah, karena ini debit dengan kredit, maka itu akan mengurangi. Jadi, debit kurang kredit. 49.000 dikurangi 21.180. Hasilnya adalah 28.583. Jadi, kita akan melihat, sudah terlihat di sini, untuk saldo kas pada akhir periode 31 September 2015, tersisa 28.583. Ya, selesai kas, kita akan masuk ke saldo. Nama akun yang paling liquid kedua adalah piutang. Dalam hal ini adalah piutang dagang. Nah, kode akunnya berarti kelanjutan dari kode akun untuk kas, yaitu 112. Nah, sama seperti tanggal, kita akan copy saja yang paling atas, tahun dan bulan. Nah, untuk di sini kita tulis 31 lagi karena akhir periode. Sekarang kita akan lihat di setiap jurnal khusus untuk nama akun piutang. Jurnal pembelian apakah ada piutang? Tidak ada. Lanjut ke jurnal penjualan. Apakah ada piutang? Ya, ada. Untuk jurnal penjualan ada piutang di posisi debit. Kemudian jurnal pengeluaran kas apakah ada? Tidak ada. Jurnal penerimaan kas adakah? Ya, ada di posisi kredit. Kemudian jurnal umum ada juga di posisi kredit. Sekarang kita akan mulai posting. Jadi pertama kita harus lihat dulu piutang dagang ada di jurnal apa. Baru kemudian kita akan posting. Pertama ada di jurnal penjualan. Nah, untuk refnya kita akan tulis JJ. Nah, karena di posisi debit, kita ambil yang paling bawah atau saldo jumlahnya 4.500. Kemudian ada juga di jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas singkatannya adalah JJKM. Ya. Untuk jurnal penerimaan kas, piutang dagang ada di posisi kredit. Ya, kita ambil saja saldonya piutang 4.350. Ya, sudah. Kemudian ada lagi di jurnal umum. Ya, jurnal umum singkatan untuk ref adalah JO. Oke. Ya, jurnal umum ada di posisi debit. Kita lihat sekali lagi apakah benar. Iya, benar. Ambil saja 150. Nah, setelah ini kita akan masukkan ke saldo. Nah, caranya sama seperti di nama akun kas. Posisi normal untuk piutang dagang ada di posisi debit. Jadi sekali lagi posisi normal untuk piutang dagang ada di posisi debit. Kita copy saja 4.500. Ya. Kalau seandainya sekali lagi kalau seandainya sama berarti saldonya akan bertambah. Kalau seandainya berbeda, maka saldonya akan berkurang. Nah, debit berbeda dengan kredit posisinya. Berarti ini akan berkurang.
4.500 dikurangi 4.350, hasilnya adalah 150. Kemudian selanjutnya berkurang lagi, 150 dikurangi dengan 150. Hasilnya 0. Jadi, kita akan lihat di sini untuk piutang dagang akhir September 2015 adalah 0. Jadi, sudah tidak ada lagi piutang. Kemudian,